Halo anak-anak kelas 3. Nah, karena kita kemarin di tema sumatif kita kemarin itu identifikasi penulisan ya. Jadi kita untuk membuat ini pakai ikon apa seperti itu ya. Nah, untuk tema baru ini Bapak kita punya materi yang baru juga. Nah, materinya apa Pak Gewa? Nah, Bapak sudah buatkan di sini ya. Nanti akan bagikan modulnya dan kalian baca modulnya bersamaan nonton video supaya mengerti ya. Nah, di sini adalah tulisannya shortcut pada Microsoft Word. Nah, shortcut itu apa sih Pak Gewa? Jadi shortcut itu adalah alat yang kita gunakan yang berada di keyboard. Nah, keyboard ya. Jadi keyboard itu mempercepat kita, nggak harus klik lagi tulisannya, ikon-ikon yang ada di kayak kemarin italic, lambangnya I, kemudian lambangnya B, bold, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita punya cara cepat dia penggunaannya di dalam keyboard gitu ya. Keyboard itu adalah tempat kita mengetik ini nih. Keyboard pasti ngerti ya, keyboard ya. Oke, ini keyboard. Nah, Bapak bantu buatkan keyboard di dalam tampilan Bapak supaya anak-anak mengerti. Kalau Bapak kan nggak bisa langsung kalian lihat tangan Bapak nih lagi ngapain di bawah gitu kan. Makanya Bapak buat keyboardnya ya di dalam tampilan ini. Nah, satu persatu nanti akan kita praktekin dan ada beberapa yang tidak bisa dipraktekin langsung karena nanti filenya jadi rusak ya. Tinggal harus dimengerti saja. Yang pertama, Ctrl A. Nah, Ctrl A ini Ctrl plus A ya. Jadi tambah A-nya itu harus kita klik dulu Ctrl ini ya lambangnya ya. CTRL. CTRL kalau misalkan jadi keyboard tulisannya CTRL. Terus kita tekan saja setelah kita klik CTRL baru hurufnya sesuai dengan ini. Pertama adalah Ctrl tambah A, berarti memilih teks secara keseluruhan. Itu fungsinya ya. Kita coba ya. Bapak coba klik deh. Ctrl ya, pertama terus Bapak pilih A. Setelah itu kan A. Bentar ya. Ctrl tambah. Nah, jadi dia dipilih, jadi memilih teks secara keseluruhan. Tadi kan nggak ada gambarnya nih, nggak ada dipilih. Sekarang karena kita klik Ctrl terus A plus A berarti dia jadi kepilih seperti itu ya. Itu fungsinya memilih teks secara keseluruhan. Kemudian Ctrl tambah B berarti kita klik dulu Ctrl tambah B. Ini B ya. Nah, fungsinya apa dong? Menebalkan teks. Nah, kalau kita kemarin bahas itu adalah bold gitu ya, bold. Nah, cepat ya, jadi mudah banget. Kalau misalkan di Bapak pakai keyboard pakai tangan ya, itu lebih cepat lagi. Tapi karena kalian nggak bisa lihat tangan Bapak di bawah, makanya Bapak buat di sini ya. Oke, yang ketiga Ctrl tambah C. Nah, Ctrl tambah ini boleh juga langsung C, kita klik C. Nah, setelah nanti kita di copy itu kita jadi kita buat jadi dua. Jadi ini satu, kemudian Pak Giawa buat lagi di sini. Nah, jadi bisa banyak di copy gitu ya. Kalau misalkan dulu kalian dibilang fotokopi dulu, berarti jadi bisa jadi dua, bisa jadi tiga gitu ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kemudian Ctrl tambah E, fungsinya apa? Membuat tulisan jadi di tengah. Nah, kalau icon kemarin itu fungsinya adalah center ya. Center. Coba kita buat ya. Ctrl tambah E. Iya, betul ya. Jadi dia berada di tengah. Nah, ini kan jadi di tengah dia. Berada di tengah-tengah gini ya. Seperti itu ya, betul ya. Kemudian Ctrl tambah I, membuat tulisan miring. Nah, fungsinya itu yang kemarin adalah italic. Coba Bapak praktikin. Ctrl tambah I. Nah. Wah, bentar. Oh iya, dia jadi miring ya. Dia jadi miring ya. Posisinya nggak tegak lagi. Kalau misalkan dia tegak lagi, kita klik lagi sama. Nah, kita buat lagi tadi dia miring, langsung klik Ctrl, kemudian pilih I, tambah I. Jadi miring ya. Oke, selanjutnya Ctrl tambah J, yaitu membuat tulisan rata kiri dan kanan. Nah, tadi dia berada di tengah ya sekarang ya posisinya. Sekarang kita membuat rata kiri dan rata kanan. Jadi kiri dan kanan dia posisinya sama. Justify kalau fungsinya yang kemarin. Kita coba. Ctrl tambah J. Bentar, Ctrl. Ya benar ya, Ctrl tambah. Nah, betul ya. Coba lihat. J.
Nah, jadi dia di sebelah kanan, di sebelah kiri rata ini. Rata, ini juga rata. Oke, fungsinya itu ya. Kemudian ada Ctrl tambah L. CTRL ya, tapi singkatnya Ctrl. Membuat tulisan rata kiri atau align text left ya, jangan lupa. Berarti dia akan berada di sebelah kiri ya. Nah, coba ini kan masih posisi tengah ya. Kita buat Ctrl tambah L ya, left. Nah, jadi dia berada di kiri ya. Jadi ini yang rata, sebelah kiri. Sebelah kanannya dia tidak rata dong, karena ada di gini, ada gini. Harusnya kalau rata dia lurus ya. Seperti ini lurus ya. Benar ya? Kemudian Ctrl tambah N. Nah, jangan lupa ini membuat dokumen baru ya. Jadi nanti bisa dipakai saja. Tapi untuk ini tidak bisa kita praktekin karena nanti file-filenya yang di sini jadi rusak ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak bilang praktik langsung ya, Ctrl CTRL tambah N. Nah, dia langsung ada nanti tampilan Word yang baru ya. Oke, kemudian Ctrl tambah O, membuka file. Jadi kalau misalkan kita buat Ctrl tambah O, nanti dia akan membuka file-file yang lain gitu ya. Jadi Bapak tidak buat juga ya. Jadi kita buat dokumen baru, dia fungsinya adalah Ctrl tambah O gitu ya. Kemudian ada untuk memprinter, Ctrl tambah P. Nah, itu untuk mencetak hasil ketikan. Nanti kita buat ini langsung diarahkan kita untuk kita coba ya, Ctrl tambah. Nah, ini dia ya. Jadi dia udah ada namanya lambang print. Ini udah ada lambang print ya. Nah, ini untuk print tinggal kita klik nanti printnya seperti itu ya. Oke, kita balik lagi. Kemudian ada yang namanya Ctrl tambah R, membuat tulisan rata kanan. Nah, sekarang posisinya ini kan ada di kiri nih ya. Jadi berada di kiri, dia ratanya di sebelah kiri. Nah, terus ada di sini Ctrl tambah R itu fungsinya untuk membuat tulisan rata kanan. Berarti kita buat nanti dia di arah sini yang lurus ya. Kita coba ya. Ctrl tambah R. Nah, betul ya Pak Jawa ya. Dia jadi lurus di sebelah ini ya. Lurus dia ya. Nah, jadi dia lurus di sebelah kanan gitu ya. Jadi right ya, membuat tulisan rata kanan. Kemudian Ctrl tambah S. Nah, untuk menyimpan ya. Jadi untuk membuat nama file ini nanti kita simpan. Kemudian nanti akan ditulis nama kita di sini untuk fungsi dari Ctrl S. Kemudian Ctrl tambah U. Itulah menambahkan garis bawah, betul ya? Kita coba. Jadi dia garis bawah. Ctrl tambah. Nah, dia jadi ada garis bawahnya ya. Anak-anak jadi dia ada kayak garis di bawah gitu ya. Oke, kemudian ada Ctrl tambah V. Nah, Ctrl tambah V ini sangat erat hubungannya dengan Ctrl tambah C untuk menyalin, mengcopy ya. Misalkan Pak Jawa ini ya. Jadi nanti dia akan di-copy menjadi sama tapi ada jadi dua. Bapak coba buat Ctrl tambah V. Nah, jadi dia punya dua yang sama karena kita tadi klik Ctrl tambah C dulu, kita ambil ini semua, kemudian kita Ctrl tambah V. Dia akan disalinkan menjadi dua. Itu fungsi dari paste gitu ya. Oke, itu dulu yang Bapak dapat jelaskan. Semoga membantu kalian untuk mengerti yang Bapak kasih ini ya. Semangat untuk belajar dan mengetahui ini semua. Kalau ada komputer bisa dicoba-coba atau laptop ada bisa coba. Kalau tidak ada berarti nanti nonton video lebih banyak dan mencatat yang penting-penting supaya nanti ketika Bapak minta formatifnya atau sumatifnya mempertanggungjawabkan nilainya bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Thank you.